kita tahu sendiri kan banyak sekali akun-akun bodong yang tidak menampakkan dirinya, terus mengangkat isu-isu kampus yang negatif gitu kan. Keluar-keluar seperti itu kan tidak baik secara attitude kan gitu kan. Namanya Al-Khairat kok tidak akhirat banget kan gitu kan. Sebenarnya mahasiswa Al-Khairat ini mempunyai potensi yang luar biasa. Betul Mas Farhan. Punya bakat dan minat yang luar biasa. Cuman terkadang tentang isu-isu KKN ke luar negeri, Pak. Iya. Ini sangat ditunggu-tunggu. Iya Mas Farhan. Karena memang itu kan masih sebatas isu ya. Ketika mahasiswa sudah berekspektasi tinggi, Pak, tinggal masalah finansial. Iya, finansial. Apakah dari kampus ada dukungan finansial? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast LPM Harokah. Pada episode spesial kali ini, kita akan berdialog dengan sosok yang tentunya teman-teman tidak asing lagi lah ya. Kita akan berdialog dengan Rektor Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan, yakni Dr. Ali Ridho MSI. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas Farhan. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, syukurillah. Pada episode kali ini Pak, merupakan episode perdana yang akan ditayangkan di YouTube channel LPM Harokah Pak. BTW Bapak sudah subscribe nggak Pak? Akunnya Pak? Ya, karena saya ini informasi baru kalau LPM Harokah sudah punya YouTube, maka pastinya habis ini saya langsung subscribe. Selama ini yang saya subscribe kan yang IG dan di di TikTok. Jadi kalau memang sudah ada YouTube, ini hal yang luar biasa, informasi baru bagi saya, dan habis ini langsung Mas Farhan. Ini sudah lama buat? Ini merupakan konten perdana Pak. Oh iya, siap. Pantasan. Terima kasih. Kemudian ini Pak, gimana sih rasanya jadi Rektor Al-Khairat Pak? Alhamdulillah Mas Farhan, terima kasih sudah mengundang saya di podcast perdana ini. Jadi ketika ditanya bagaimana rasanya menjadi rektor, ya ada enaknya, ada tidak enaknya. Gitu. Enaknya ya karena ini menjadi wahana sarana bagi saya untuk memberikan kontribusi yang jelas untuk kemajuan kampus sesuai dengan kemampuan saya. Ya tidak enaknya ketika harus menghadapi berbagai tantangan, cobaan yang secara kasat mata itu kok sulit saya menghadapinya, walaupun sebetulnya tidak ada permasalahan yang tidak bisa diatasi. Namanya plus minus kan seperti itu. Ya. Sejauh ini saya meriset tentang rekam jejak Bapak. Pak Rektor pernah menjadi Kaprodi PAI ya Pak? Iya Mas Farhan. Jadi tahun 2015 itu kampus ini tidak hanya ada prodi pendidikan agama Islam. Jadi ada manajemen pendidikan agama Islam. Jadi setelah itu maka mau tidak mau harus ada kaprodi dari masing-masing prodi yang ada itu. Kalau tidak salah selain manajemen pendidikan Islam juga ada yang namanya hukum ekonomi syariah saat itu, dan sastra Arab. Ya. Maka menuntut adanya kaprodi. Sebelum itu yang ada hanya ketua jurusan, jadi ada ketua 1, ketua 2, ketua 3 dan ketua 3, dan di bawahnya hanya ada satu ketua jurusan yaitu pendidikan agama Islam. Setelah mendapatkan ada tambahan beberapa prodi itu, maka dituntut adanya ketua program studi. Kebetulan saya ini walaupun paling muda masuk di kampus pada masa itu, dosen-dosen yang ada, karena saya lulus tahun 2013 dan setelah lulus masuk ke sini saya daftar langsung diterima. Maka pada tahun 2015 itu saya diangkat oleh Bapak Ketua saat itu, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam, Bapak Haji Abdul Muin MPD,
eh, untuk menjadi ketua program studi PAI, dan itu berlangsung saya pada sampai tahun 2017 setelah peralihan dari sekolah tinggi menjadi institut. Kalau Begitu. boleh tahu nih Pak, rekam jejak Bapak selama mengabdi di Al Khairot sudah eh, sudah menjabat di mana saja Pak? Ya, Staf-stafnya gitu. saya itu pertama ya kedudukan saya sebagai dosen tetap mulai tahun 2013. Mohon maaf, memang sebelum itu belum ada istilah dosen tetap dan memang tidak seketat sebagaimana yang ada hari ini. Jadi saat itu ya dosen-dosen yang ada ya banyak yang nyabang, ada yang menjadi dosen di mana, dosen UIM, ada dosen mana sekaligus menjadi dosen di Al Khairot. Tahun 2013 saya termasuk dosen termasuk as-sabiqun al-awwalun, dosen tetap, sehingga saya mendapatkan SK dari tidak hanya dari dari kampus ini, namun juga dari Kopertais 4 Surabaya. Setelah itu saya mendaftar ke Pangkatan, selanjutnya menjadi dosen profesional pada tahun 2018. Selain menjadi dosen tetap, 2015 itu Mas Farhan sebenarnya dipertanyakan tadi, saya menjadi ketua program studi sampai tahun 2017. 2017 itu setelah ada alih status dari sekolah tinggi menjadi institut, maka harus ada fakultas-fakultas karena terdiri dari multiprodi. Jadi ada prodi yang basis pendidikan, ada prodi yang basis ekonomi, dan ada prodi yang basis keagamaan. Maka ini dibentuklah menjadi fakultas-fakultas. Karena fakultas, maka di situ harus ada dekan. Maka saya yang awalnya menjadi ketua program studi diangkat menjadi dekan fakultas tarbiyah yang menangani 5 prodi saat itu. Mohon maaf, ada 4 prodi sebelum BKPI ya. Ya. Setelah itu, setelah saya menjadi dekan sekitar 5 tahun, pada tahun 2021 saya diperintah oleh rektor saat itu Pak Mahfud untuk menjabat sebagai ketua rumah jurnal. Alhamdulillah setelah saya menjadi rumah jurnal, menjadi kepala rumah jurnal, ada beberapa jurnal yang eksis sampai hari ini. Semua program studi itu memiliki jurnal, mulai PBA, PGMI, semua pokoknya ada. Bahkan ada jurnal yang miliknya institusi itu sudah terakreditasi sangat baik, Sita 3 itu, yaitu Fikratuna. Bahkan kita mempunyai jurnal tidak hanya berbasis pendidikan namun juga pengabdian, ada 2 itu kan. Setelah menyelesaikan tugas saya di jurnal itu, saya diangkat menjadi direktur ini tahun 2024, tepatnya pada bulan Agustus sampai hari ini. Doanya Mas Sofan, semoga terus baik, on the track, sesuai yang diharapkan semua stakeholder. Melihat perubahan kampus selama Bapak menjadi rektor, ada beberapa perubahan Pak yang saya lihat, termasuknya Cafe FKIA. Alhamdulillah sekarang sudah mulai ramai. Yang awalnya sempat tutup akhirnya dibuka kembali, dan kemudian yang menurut saya sangat bermanfaat lah, yang rental komputer ya Pak. Itu sangat membantu, apalagi untuk mahasiswa-mahasiswi yang dari pesantren. Itu apa latar belakang Bapak mengadakan itu Pak? Ya, terima kasih Mas Farhan. Jadi kampus ini jujur selama ini hanya ditopang dari sistem keuangan yang berpusat pada mahasiswa. Ya, semuanya dari mahasiswa. Padahal kita sebetulnya mempunyai peluang ekonomi yang sangat besar. Jadi dengan modal pas-pasan itu kami pihak kampus dan didorong juga oleh Ketua Senat bagaimana ekonomi kreatif itu dikembangkan.
Pertama itu ada FKIA Cafe, itu memang sudah ada dari dulu. Namun karena tidak terorganisir, kurang ada perhatian, maka kami memberikan perhatian lebih sehingga alhamdulillah sampai hari ini mengalami surplus yang Alhamdulillah. membanggakan, Ya. gitu kan. Walaupun perlu ada upaya peningkatan. Yang di atas ini lantai 2 kami memang proyeksikan untuk rental yang murah, bersahabat terhadap kondisi keuangan mahasiswa. Bayangkan di mana sekarang yang mau menemukan printer itu cuma 200 rupiah ya, ya satu lembarnya itu kan. Itu pun banyak diskon ketika kita itu ngeprintnya sampai 50 lembar, itu banyak sekali diskon. Itu memang diproyeksi bagaimana ekonomi tetap mengangkat, namun program-program termasuk bagaimana kepenulisan, bagaimana literasi mahasiswa itu terus jalan, karena tidak hanya pure murni tidak hanya pure rental, namun juga ada warnet, sehingga memberikan kesempatan bagi mahasiswi untuk mengakses informasi-informasi. Yang lantai bawah ini sebetulnya lagi on progress untuk pembuatan marketplace ya, untuk penjualan merchandise ya, termasuk hasil-hasil kerajinan, baik itu hasil karya mahasiswa, dosen. Karena sebetulnya mahasiswa kita itu sangat kreatif. Mas Farhan kemarin buktinya ketika melaksanakan PKN itu sebetulnya ada produk unggulan itu yang bisa diangkat itu kan. Itu kalau diseriusi dan di HKI menjadi hak kekayaan intelektualnya mahasiswa itu kan baik banget kan gitu kan. Dan itu menjadi kayak semacam komoditas yang tidak pure murni bisnis, namun di situ ada bagaimana mengajari, mengedukasi kan begitu kan. Jadi akan banyak nanti lantai bawah ini, dan desain-desainnya bagus Mas Wah. Mungkin nanti akan saya kasih contohnya itu kan, yang lantai bawah ini. Jadi akan banyak, termasuk misalnya menjual peci yang logonya Al-Khairot, ada membuat gantungan kunci dan berbagai macam. Jadi kenapa kok diletakkan di atas, padahal space-nya di bawah masih ada untuk rental, karena di bawah memang diproyeksikan untuk marketplace-nya itu. Coming soon ya Pak ya? Sangat. Berarti merchandise itu kayak baju-baju termasuk pokoknya apapun itu yang berkaitan dengan aksesoris kan gitu kan ya, aksesoris. Tapi aksesorisnya yang elegan, tidak sebagaimana yang dijual di pinggir jalan gitu, bukan. Yang elegan. Ya, jadi ketika ke Palangaan misalnya, atau kita kenal dengan kecamatan pesantren ini kan ya, kecamatan yang penuh dengan pesantren, maka tidak akan lepas dengan simbol-simbol pesantrenan di dalamnya, aksesoris yang basis pesantren, misalnya begitu. Ya, saya setuju Pak dengan apa yang Bapak sebutkan tadi. Sebenarnya mahasiswa Al-Khairot ini mempunyai potensi yang luar biasa. Betul Mas Farhan. Punya bakat dan minat yang luar biasa. Cuman terkadang tidak ada yang mewadahi seperti itu Pak. Mungkin dengan planning Pak Rektor yang sangat luar biasa ini bisa terrealisasikan, mungkin mahasiswa Al-Khairot lebih semangat lagi dalam berkarya. Betul. Dan mengembangkan bakat minatnya. Ya, kemudian saya ingin melanjutkan ke pertanyaan yang mungkin sebagian teman-teman Al-Khairot ada yang tahu dan ada yang masih banyak lagi yang belum tahu tentang isu-isu KKN ke luar negeri, Pak. Iya. Ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh mahasiswa, Pak. Ya, Mas Farhan. Karena memang itu kan masih sebatas isu ya, karena belum ada pengumuman resmi. Pengumuman resminya ini malah besok tanggal 21. Kalau sesuai dengan schedule yang diberikan oleh LP2M. Jadi besok itu sudah insya Allah tersebar luas tentang pengumuman PKN internasional ini. Mengapa hal ini dilaksanakan, kan itu yang menjadi pertanyaan. Tujuan utamanya kenapa mengadakan KKN negeri? Begini Mas Farhan. Pertama, kita harus memberikan fasilitas atau memfasilitasi mahasiswa itu untuk mempunyai wawasan tidak hanya lokal,
nasional namun juga internasional. Jadi wawasan ini penting, jaringan ini penting, pengetahuan, pengalaman ini sangat penting karena sebetulnya ketika keluar dari kampus ini yang sangat penting, yang diharapkan, betul-betul diharapkan oleh mahasiswa. Mengapa harus dilaksanakan di Malaysia itu kan? Karena pertama komunikasi awal saya memang dengan lembaga yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Imam Bata, yaitu At-Tanzil. Ya. Apakah memungkinkan setelah ini di negara lain? Sangat memungkinkan. Jadi kalau proyeksi saya itu selain ke Malaysia ada ke Thailand, bahkan nanti ke Arab Saudi. Masya Allah. Ya, ke Arab Saudi. Amin, amin. Thailand Selatan dan Arab Saudi. Itu yang on target ya, on target. Tapi yang jelas kami sudah menandatangani MOU dengan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur atau SIKL itu, yaitu di Malaysia. Di Malaysia. Jadi proyeksi kami itu sekitar 15 mahasiswa nanti minimal ya, maksimal ya. Ya, nanti akan berarti ya, Pak ya. Ya, dibatasi karena ini pertama kan awal itu kan, yang kedua lembaga yang memungkinkan untuk dijadikan untuk menampung dan melakukan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan sana, ini ada 15 lembaga sampai saat ini. Jadi rasionya satu lembaga itu adalah satu mahasiswa. Sebetulnya kita bisa paksakan menjadi 30, tapi kan kita harus melihat dulu bagaimana pengalaman yang hari ini. Ini kan perdana kan gitu ya. Khawatir tidak efektif. Apapun saja Mas Farhan tahu kan bagaimana menggerakkan organisasi itu harus efektif dan efisien kan gitu kan. Jadi itu Mas Farhan. Monggo silakan mahasiswa yang tertarik untuk menambah wawasan, pengalaman. Karena ini tidak yang didapatkan pure ilmu, namun bagaimana juga jaringan. Kalau sudah masuk ke sana itu insya Allah luar biasa ya. Minimal nanti akses untuk S2 di berbagai universitas di Malaysia itu akan pasti ada kan gitu. Itu yang diharapkan. Tapi ini Pak, sorry, mohon maaf saya potong ya Pak. Kalau mahasiswa yang KKN ke luar negeri terbatas, berarti pendaftarannya siapa-siapa dia dapat berarti Pak? Bukan begitu Mas Farhan. Jadi nanti akan dites. Oh, ada tes. Ada tesnya. Kami kan tidak akan menyampaikan secara gelontongan ya kepada mahasiswa itu kan. Pasti yang akan dikirim itu adalah mahasiswa terbaik kita kan gitu kan. Nanti akan ada semacam tes wawancara kan gitu kan. Sehingga kita betul-betul kirim yang betul-betul siap kan gitu kan. Semuanya siap, berarti cari yang paling siap kan gitu kan. Ya. Semuanya paling siap, yang sangat-sangat siap kan gitu kan Mas Farhan. Ya, begitu. Oh, berarti ada tesannya juga ya? Ada Mas Farhan, karena isu aja ini masih sebatas isu aja ini sudah lumayan banyak yang mencari informasi, bahkan sudah ada yang ingin mendaftar kan begitu. Saya dengar-dengar dari sobat kampus ini Pak, ada yang mau daftar lah, ada yang iya betul. Teman-teman sudah pada excited banget Pak tentang isu-isu ini. Kemudian siapa saja Pak mitra yang terlibat dalam program ini Pak? Ya, yang pertama tentunya adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur. Jadi kami itu sudah bekerja sama dengan kedutaan KBRI di sana, bahkan kami sudah sangat ditunggu. Jadi ketika saya masuk itu kan atase pendidikan yang saya masuk. Jadi ketika dimasuk KBRI itu kan masuk bagian apa-apa kan gitu. Saya masuk di bagian pendidikan karena kaitan dengan KKN. Namanya Pak Firdaus, ketika masuk ke sana ternyata langsung ini Al-Khairat yang bata-bata gitu. Jadi kami betul ditunggu. Ini di saat yang lain nih sudah beberapa ke sini kok malah ini baru datang, kemana aja begitu. Intinya kami sangat diapresiasi lah oleh pihak kedutaan besar. Itu yang pertama. Yang kedua,
Jadi di kedutaan itu karena ada di bawah atasnya pendidikan ada yang namanya Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Jadi yang menjadi partner kami ini adalah SIKL. Pasti datangnya mahasiswa kami ke Kuala Lumpur itu setelah di KBRI pasti ke SIKL ini. Baru dari SIKL ini akan ditempatkan di berbagai sanggar belajar. Kebetulan mahasiswa kami, alumni-alumni kami termasuk ustadznya Mas Farhan loh. Yang dengan tahu yang namanya Ustadz Holis. Ustadz Holis itu ya. Ustadz Holis. Kebetulan Ustadz Holis ini yang menjadi leader di sana, ya di At-Tanzil, yang mengumandani sekarang itu ada sekitar 15 lembaga. Jadi enaknya kalau Al-Khairat itu tinggal berangkat saja sudah mendapatkan tempat. Beda dengan kampus lain itu kan masih berangkat ke ke Malaysia kan masih bingung ini mau kemana kan gitu kan. Masih menunggu rekomendasi dari pihak sekolah Indonesia Kuala Lumpur atau SIKL itu. Kita ya sudah mendapatkan tempat. Itu enaknya karena kita sudah punya leading sector di sana. Berarti Al-Khairat sangat ditunggu-tunggu ya Pak? Mengapa Ustadz Holis itu selalu menghubungi saya mulai dulu? Oke. Ya, ketika saya dilantik menjadi rektor itu kebetulan ada acara di Bata-Bata dan saya ketemu dan ya menyampaikan lagi ternyata kami sudah ditanyakan oleh berbagai pihak itu. Kenapa demikian? Karena hanya kampus ini katanya yang belum. Padahal yang ditempati para mahasiswa luar itu adalah lembaga yang memang miliknya ya Al-Khairat gitu. Sangat ditunggu-tunggu. Kemudian ini Pak, bagaimana terkait persiapan lokasi Pak untuk penginapan mahasiswa yang akan KKN luar negeri? Apakah kosan kah atau kontrakan? Bagaimana Pak? Jadi gini, berdasarkan hasil jalinan kerjasama saya, maka masalah tempat itu sudah ada. Bahkan tidak hanya tempat, namun segalanya fasilitas itu disiapkan, ya. Makannya, termasuk ya tempat tidurnya, semua keperluan kaitan dengan logistik yang ketika ada di sana, penjemputan termasuk itu disiapkan oleh pihak Sanggar Belajar At-Tanzil. Jadi saya rasa teman-teman yang akan KKN atau PKN ke luar negeri itu jangan bingung masalah itu, tinggal mempersiapkan dirinya ya, termasuk kesehatan dan kesiapan mental terutama. Terus bagaimana Pak untuk pembekalan teman-teman yang mau KKN ke luar negeri Pak, termasuk juga prosedur atau mekanisme yang akan dilaksanakan? Ya, kalau masalah pembekalan memang ada pembekalan plus ya. Selain mengikuti pembekalan yang reguler sebagaimana yang dilaksanakan oleh LP2M itu, juga ada tambahan bagaimana peserta kita itu, mahasiswa-mahasiswa kita yang akan dikirim itu dibekali metode At-Tanzil. Karena di sana memang itu yang dibutuhkan. Yang kedua, akan dibutuhkan kompetensi lain tambahan yang mendukung. Misalnya bagaimana di bidang bahasa, bagaimana di bidang kitabiah, kan gitu kan. Itu akan menjadi nilai plus bagi teman-teman kita yang akan berangkat. Yang kedua terkait dengan teknis ya, bagaimana mekanismenya. Mekanismenya ya karena ini membutuhkan waktu agak panjang, maka pendaftarannya dimulai bulan ini. Insya Allah mulai akhir bulan ini sudah dibuka pendaftaran, karena ini berkaitan dengan persiapan pembuatan paspor dan semuanya itu. Maka berangkatnya bulan Juli itu sudah siap semuanya, sudah ready. Jadi padahal sekarang masih bulan Januari, berarti masih ada sekitar 6 bulanan lah persiapan untuk menuju KKN internasional atau PKN internasional itu. Kalau mendengar KKN ke luar negeri ya Pak, ekspektasi mahasiswa tuh
wow gitu. Ya, ya, Kayak betul. pengalaman baru, Ya, ilmu baru, betul. melihat Network jaringan. ya jaringan juga. Ah, ketika mahasiswa sudah berekspektasi tinggi, Pak, ah, tinggal masalah finansial. Gitu. Ya, Nah, finansial. apakah dari kampus ada dukungan finansial tertentu lah? Ya, pastinya insya Allah ada. Nanti kan tergantung bagaimana pihak ya LP2 ya. Tapi yang Oke. jelas kami akan memberikan kemudahan untuk keberangkatan. Termasuk bagaimana pendampingan ke sana, termasuk bagaimana mengusahakan paspor yang tidak jelimet kan gitu kan. Oke. Jadi hal-hal yang demikian itu perlu kami dampingi. Walaupun itu menjadi kewajiban mahasiswa juga. Apakah tidak perlu punya uh, dana misalnya karena sudah difasilitasi? Ya enggak lah, harus kan gitu kan. Namanya ini internasional kan, harus melebihi dari yang hanya reguler di tempat-tempat yang ada di daerah kan gitu kan. Pasti lebih banyak, pastinya lebih banyak. Walaupun misalnya yang ke kampus ya sama aja kan. Begitu Mas Fan. Ya. Jadi akan menurut saya pasti akan kemudahan-kemudahan yang akan diberikan pihak kampus. Nah, takutnya nih Pak, ada mahasiswa yang berprestasi lah, intelektualnya bagus, kemudian minusnya di finansial, Ya. kebanyakan seperti itu Pak. Makanya dipertanyakan lagi seperti itu. Semoga ada jalan Mas Farhan. Amin, Semoga ada amin, jalan. amin, amin. Gimana caranya mari kita bicarakan. Saya ingat bahasanya Gus Thohir almarhum itu. Ya. Memang kemiskinan itu menjadi masalah dalam pendidikan. Tapi jangan dijadikan alasan untuk tidak berpendidikan. Ya. Jangan dijadikan untuk tidak berpendidikan. Semoga saja kampus menjadi salah satu jalan. Oh, amin, amin ya Allah, amin. Itu yang diharapkan. Malah ini Mas Farhan, positifnya ketika jalinan kerjasama ini berjalan dengan pihak Malaysia. Karena saya jalinan kerjasama itu bukan hanya dengan KBRI, SIKL, termasuk dengan kampus-kampus di sana. Ya. Jadi saya mulai pasca wisuda yang kemarin ini sampai hari ini sudah banyak memberikan pendampingan, ya konsultasi, termasuk rekomendasi beberapa mahasiswa untuk lanjut di Malaysia. Ya, ada yang sudah submit malah. Ya, submit di USIM, ada di UNISA, kan macam-macam. Ini kan salah satu daya magnetis kalau menurut saya itu kan. Yang positif, yang menurut saya merupakan dampak dari jalinan kerjasama antara kampus Al-Herod dengan beberapa kampus yang ada di Malaysia. Tapi ada Pak, mahasiswa yang mendaftar ini. Ada beberapa yang sudah confirm itu, bahkan saya sudah memberikan rekomendasi ke Malaysia itu. Oke. Berarti kan sudah daftar, berarti sudah submit berarti. Itu 2 sudah. Yang sekarang lagi konsultasi ada 5. Lagi berupaya mencari kampus yang cocok sesuai dengan jurusannya. Karena ada yang tafsir kan, ada yang ekonomi kan, macam-macam yang sesuai. Sudah. Berarti lanjut ke Malaysia gitu, pendidikannya. Pendidikannya, betul itu kan. Betul. Kemudian harapan Bapak nih sebagai rektor terhadap kepada mahasiswa dan dosen dan pihak yang terlibat dalam mendukung keberhasilan PKN internasional ini Pak. Harapannya Pak. Saya berharap bagaimana pelaksanaan ini menjadi momentum bagi semuanya, bagi mahasiswa, bagaimana momentum untuk mencari pengalaman tidak hanya basis lokalistik ya, namun pada tahapan selanjutnya pada kelas internasional. Makanya dimanapun saya berbicara termasuk di dalam kelas kepada mahasiswa, jangan sampai cuek, jangan sampai acuh tak acuh, jangan sampai malas untuk kenalan, berbicara, karena dari situlah sebetulnya jaringan muncul. Apalagi ini levelnya tidak level regional, levelnya sudah internasional. Maka untuk mensuplai termasuk menopang keberhasilan sangat besar peluangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi stakeholder termasuk bagi pengelola kampus, harapan saya
dengan adanya program ini bagaimana kita betul-betul peduli, betul-betul peduli dan memberikan pendampingan, pelayanan terbaik lah kepada mahasiswa. Karena sebetulnya kita kan adalah pelayan mahasiswa. Saya pelayannya Mas Farhan loh. Iya. Iya betul, saya ini pelayannya Mas Farhan. Hakikatnya Saya ini seperti pelayan. Pelayan itu kan cuma bahasa halus. itu. Kalau bahasa agak kasaran kan pembantu. Saya pembantunya gitu. Maka karena saya pelayan dan pembantu, maka layaknya memberikan servis terbaik, layanan terbaik kepada mahasiswa. Termasuk bagaimana mengakomodir apa yang jadi aspirasi. Mas Farhan barusan ini. Jadi kenapa saya agak lambat datang ke podcast ini? Saya menerima audiensi mahasiswa. Yang audiensi ini sebetulnya saya berharap mulai dulu. Jadi ketika ada mahasiswa yang tidak puas dari apapun yang ada di kampus ini, kebijakan apapun saja, memang solusinya, jalan terbaik adalah audiensi, musyawarah, sampaikan yang terbaik dengan bahasa yang terbaik. Tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah itu. Karena selama ini yang ada kan agak liar, Mas Farhan. Oke. Ya, kita tahu sendiri kan banyak sekali akun-akun bodong yang tidak menampakkan dirinya, terus mengangkat isu-isu kampus yang negatif gitu kan. Yang ngomong negatif, siapa yang tidak punya negatif kan gitu kan. Iya. Apalagi dengan kemampuan yang memang ya minimalis kan gitu kan. Mencari kelemahan ya banyak sekali tentunya. Lah keluar seperti itu kan tidak baik secara attitude kan gitu kan. Namanya al-khairat kok tidak akhirat banget kan gitu kan. Orientasinya kan begitu. Bertolak belakang kayak ada anomali kan gitu ini. Kayak ada anomali gitu kan. Yaitu maka karena saya pelayan maka saya memberikan servis kepada mereka. Ayo apa yang memang perlu kami layani sebaik mungkin. Nah, begitu Mas Farhan. Jadi Mas Farhan sebagai bagian dari keluarga besar kampus ini yang menyuarakan apa yang perlu disuarakan kepada mahasiswa. Ayo, ketika ada masalah kita musyawarah audiensi kepada saya. Saya kalau ada kelebihan jam, misalnya ada 25 jam, saya penuhi. Makanannya adanya 24 jam ya. Mari yang 24 jam kita maksimalkan. Mulai pagi Mas Farhan saya di sini ya. Jadi kalau ada apa, mungkin Mas Farhan termasuk yang orang yang akan menilai saya termasuk yang first respon ketika di WA. Ya, pasti kan itu. Karena saya senang ketika ada orang apa tanya langsung saya akan respon gitu kan. Saya tidak akan pernah mau pelit untuk menyampaikan apapun yang perlu disampaikan begitu. Ya, karena banyak Pak orang-orang tinggi lah gitu. Kalau udah ada di posisi itu di chat malah sudah respon. Ya, selalu ya. Semoga Bapak tetap dengan kepribadian yang sekarang. Siap. Maka tegur saya, Mas Farhan. Insya Allah apa-apa tegur ya. Saling mengingatkan. Iya, siap, betul itu. Kembali ke pembahasan yang PKN internasional. Ya, siap. Pak. Gimana? Tentunya ada monitoring dari kalau sepengalaman saya ada yang namanya DPL ya, Pak. DPL. Nah, kalau di luar negeri kan jaraknya jauh nih. Nah, apakah ada sistem seperti itu juga, Pak? Ya, yang jelas ada penanggung jawab istilahnya. Dosen yang bertanggung jawab terhadap ini. Ada. Namanya Bapak Muhammad Ramin, ME. Yang menjadi ketua panitia ini sekaligus menjadi penanggung jawab pelaksanaan PKN yang ke Malaysia itu. Nanti. Mohon maaf, ada di sini atau di? Ada di sini. Untuk pelaksanaan harian untuk mengontrol, kami secara intens dengan Ustadz Holis nanti akan mengontrol karena Ustadz Holis sangat betul-betul peduli terhadap kampus kami. Alumni juga di sini. Alumni Al-Herat juga. Alumni Al-Herat. Jadi beliau sekaligus nanti akan membantu kami memberikan informasi apapun, termasuk kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Berarti tetap ada monitoring ya, Pak? Ada dong. Tetap tidak akan dibiarkan sehingga menjadi liar kan gitu kan. Soalnya jaraknya jauh nih Pak, antara Indonesia dan Malaysia gitu. Tapi untuk selanjutnya ada beberapa negara lah ya Pak yang untuk saya kalau bilang on progress belum ya. Tapi on target iya. Saya yang on target saya itu, yang pertama ke Thailand,
Selain ke Malaysia yang sudah ini, Thailand Selatan ya. Yang kedua ke Arab Saudi. Ya, sampai. Pertanyaannya, kenapa Malaysia dulu, Pak? Ya, Selain karena relasinya lebih dekat, ya. apakah program di sana ada nilai tawar yang bagus untuk Al-Herod? Apa ada kesinkronan dengan Al-Herod gitu? Sekarang yang paling open itu adalah Malaysia. Untuk kegiatan-kegiatan PKN, termasuk kegiatan MBKM, itu yang paling open itu adalah di Asia Tenggara ya. Di Asia Tenggara itu adalah Malaysia. Kalau yang lain seperti misalnya Filipina, untuk kelas Institut Agama Islam itu agak sulit. Termasuk misalnya di apalagi Myanmar, apalagi gitu. Yang paling mungkin ini Thailand Selatan, karena basisnya basis Muslim. Kita kan Institut Agama Islam, kan gitu kan ya. Begitu Mas Al. Kenapa kok Mekah ya? Mekah itu kan jadi basis kita juga kan gitu kan. Cuma kenapa kok tidak ke sana duluan? Budget Mas terlalu besar. Oke. Budgetnya terlalu besar. Mungkin cuman itu, Pak. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih buat penonton yang sudah menonton sampai akhir. Mungkin Bapak ada pesan-kesan untuk mahasiswa. Ya. Istilahnya tuh closing statement kata orang. Ya, kampus ini adalah kampus yang potensial menurut saya. Bagaimana semangat semua pihak, terutama mahasiswa yang menginginkan dirinya untuk maju. Sehingga peningkatan kapasitas untuk mahasiswa itu sangat gampang menurut saya. Karena mahasiswa memang punya keinginan sendiri untuk maju. Itu yang pertama. Yang kedua, kita disuplai oleh dosen-dosen yang secara akademik dan juga pengalaman yang cukup lah untuk juga membantu bagaimana kampus ini menjadi maju. Tinggal bagaimana sinergi ini secara intens dilakukan secara transparan, tidak hanya pimpinan ke mahasiswa, pimpinan ke dosen, namun juga bagaimana dosen secara komit untuk menjalankan semua program yang baik dan memberikan kontribusi terbaik juga untuk kampus, termasuk mahasiswa. Semua fasilitas yang ada, mari kita maksimalkan, walaupun memang minimalis. Tapi saya hakul yakin bagaimana 1 tahun, 2 tahun ke depan dengan kekompakan kebersamaan termasuk dukungan dari Mas Farhan ini akan memberikan perubahan ya, gitu kan. Ada perubahan-perubahan yang signifikan yang maju tentunya kampus Al-Herod. Karena aura itu sudah ada. Kok tidak majunya saat ini ya memang kondisinya seperti ini masih tahapannya masih awal. Saya masih pada basic, mulai dari aturan, mulai dari pembelajaran dulu, bagaimana penelitian pengabdian dulu. Alhamdulillah sudah ada on progress ya. Termasuk saya tidak akan menanggalkan semua kegiatan aktivitas kemahasiswaan. Komitmen saya bagaimana kegiatan kemahasiswaan akan jalan terus secara efektif kan gitu kan, termasuk bagaimana kegiatan atau hal-hal yang perlu dilakukan oleh dosen itu jalan terus kan gitu kan. Nah, walaupun dengan dukungan pendanaan yang minimalis kan gitu kan. Tapi saya berharap semoga semuanya memaklumi dan memahami dengan kondisi tanpa mengurangi kesemangatan tersebut. Akhirnya saya ingin mengatakan bahwa apa yang ada di Marsnya Al-Herod itu bagaimana Al-Herod maju itu betul-betul terrealisasi. Amin. Ya, amin. Mungkin itu saja Pak pembahasan kita kali ini. Semoga teman-teman suka dengan pembahasan ini, dan terima kasih sudah betah nonton sampai akhir. Terima kasih ya Pak. Siap. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.